Halo guys, kembali lagi dengan Peris di seputar zodiak kalian dan kali ini gua mau bahas tentang karir dan keuangan kalian. Jadi jangan di skip-skip videonya, tonton dari awal sampai habis ya biar kalian gak penasaran terutama dengan zodiak kalian dan zodiak pasangan dan zodiak keluarga kalian di tahun 2025. Pastikan subscribe dulu dan share ke sanak saudara atau ke pasangan kalian. Oke, kalau sudah kita langsung bahas ke materi utama. Kita mulai dari Aries. Aries adalah sang pemimpin pemberani. Aries, di tahun ini kamu seperti sedang pegang kemudi kapal besar. Energi kamu kuat dan keinginan untuk maju semakin besar. Dalam karir, kamu sebenarnya bakal mendapat banyak tekanan atau tantangan dan sebetulnya itu adalah modal kamu untuk menjadi naik level dari sebelumnya. Ada peluang promosi dan kesempatan untuk memimpin proyek baru, tapi biasanya Aries ini impulsif. Dan untuk keuangan kamu sangat bagus, tapi pengeluaran juga bisa bocor tanpa terasa. Jadi tahun ini tugas kamu adalah cuma satu, yaitu kontrol saat belanja. Aries kita tinggalkan dan masuk ke Taurus. Taurus ini adalah stabil dan visioner. Taurus ini selalu punya ketenangan ya. Auranya tuh kalem banget. Karir kamu semakin kesini semakin stabil dan semakin meningkat. Kamu ini kalau dalam urusan pekerjaan, kalau sudah dimulai itu pasti selesai. Nggak pernah ditunda-tunda atau dinanti-nanti. Dan tahun ini hasil dari kerja keras kamu akan kelihatan hasilnya. Itu bisa tercermin dari kenaikan gaji, peluang naik promosi jabatan, dan atau kesempatan mendapatkan proyek baru. Tujuan utama besar dari sisi keuangan, kamu sedang berada di fase positif. Jadi saat ini sebetulnya kamu tuh cocok banget untuk memulai investasi, memikirkan investasi, terlebih investasi yang jangka panjang seperti beli tanah, beli rumah, dan kos-kosan dan sebagainya. Intinya di tahun ini Taurus ini sedang berada di jalur aman. Oke, kita langsung Gemini. Gemini ini fleksibel dan gampang beradaptasi. Kita langsung lihat dari sisi karir dan keuangan. Gemini ini punya kelebihan yang jarang atau tidak dimiliki oleh zodiak lain. Seperti apa kelebihan tersebut? Ya, soal kemampuan adaptasi yang tinggi. Dan Gemini juaranya di tempat kerja baru kamu atau di lingkungan baru kamu tuh mudah bergaul dan mudah diterima oleh banyak orang. Seiring dengan mudah diterimanya oleh orang baru, kamu tuh proyek pun silih berganti berdatangan. Namun kalau dilihat dari sisi keuangan kamu masih terlihat fluktuatif. Ada uang masuk banyak, tapi keluarnya juga cepat. Itu bukan berarti kamu boros, tapi memang ritme hidup kamu yang cepat dan dinamis. Saran untuk Gemini ini ya, agar tidak boros dan nggak cepat habis uangnya, bikin satu tabungan ya, dan tabungan tersebut tidak boleh diganggu kecuali dalam keadaan darurat. Oke, untuk Gemini kita tinggalkan dan akan masuk ke zodiak Cancer. Cancer ini terkenal dengan tekun, setia, dan dalam. Cancer ini sedang berada di fase di mana memasuki kedewasaan dalam berkarir. Kamu dihargai di tempat kerja kamu karena ketelitian dan keuletan dan kejujuran kamu. Kalau kamu bekerja di bidang edukasi, pelayanan, dan kreatif, tahun ini prestasimu meningkat. Kalau dilihat dari sisi keuangan kamu juga stabil ya. Tapi kamu tuh sering banget mengeluarkan uang untuk orang-orang tersayang kalian, ya nggak salah sih. Cuma kalau bisa diatur aja, biar nggak mengganggu keuangan kamu. Leo ini si spotlight alami. Di tahun ini, Leo ini sedang mendapat keberuntungan yang luar biasa. Sedang menjadi magnet keberuntungan. Kamu bersinar, terutama kalau kamu terjun di dunia entertainment, kreatif media, atau public speaking. Keuangan kamu juga meningkat, tapi ada satu sifat yang memang harus kamu kontrol dari sekarang. Apa sih yang harus dikontrol oleh Leo? Yaitu gaya hidup ya. Kamu tuh terlalu banyak mentraktir orang ya, terlalu banyak pesta, dan terlalu banyak memberi hadiah ke orang-orang yang ada di sekitar kamu. Itu sih baik ya, berbagi rezeki itu baik, tidak ada yang salah. Tapi tetap harus ukur, kontrol, biar tetap stabil. Sedikit bocoran untuk Leo di tahun ini atau di tahun depan akan ada peluang atau kamu bisa membuat brand yang akan bersinar dan bisa menjadi tumpuan baru kamu di tahun depan.
Setelah Leo, kita lanjutkan ke Virgo. Virgo si orang teliti, tekun, dan disiplin. Virgo seperti biasa, orangnya tuh detail, rapi, terstruktur, dan fokus. Hal itu yang bisa bikin kamu tuh naik cepat karirnya. Tahun ini, hasil kerja kerasmu benar-benar sudah mulai terlihat. Kamu bisa dapat tawaran yang lebih tinggi, dipercaya memegang peranan yang sangat strategis di perusahaan kamu. Untuk keuangan ya, Virgo ini termasuk aman dan Virgo juga termasuk orang yang pandai mengatur keuangan, jadi nggak pernah over dalam pengeluaran. Tantangan kamu itu cuma satu aja, jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri. Tidak ada salahnya untuk kasih reward untuk diri kamu sendiri ya. Libra harmonis dan diplomatis. Libra ini kalau dalam lingkungan pekerjaan termasuk orang atau termasuk zodiak yang mudah diterima oleh banyak orang atau di tempat baru, di lingkungan baru atau di tempat kerja kalian. Dan dalam karir, kemampuan kamu beradaptasi, kemampuan kamu bersosialisasi dalam melihat dua sisi, kamu cocok banget dalam hal negosiasi di bidang desain dan diplomasi. Untuk keuangan kamu cukup stabil, tapi ada satu keraguan dalam hidup kamu tuh, yaitu adalah selalu ragu dalam mengambil keputusan, terutama soal peluang baru. Jadi, tahun ini atau tahun depan jangan terlalu lama memikir, karena terkadang keputusan cepat akan membawa hasil yang lebih baik. Libra kita tinggalkan dan akan masuk ke Scorpio. Scorpio saat ini sedang dalam on fire. Dan sisi lain dari Scorpio ini adalah selalu fokus dan punya power besar. Scorpio di tahun ini sedang ada di situasi peningkatan karir yang cukup melesat, cukup cepat, dan cukup besar juga ya. Karena kamu yang punya tekad yang kuat, dan itulah yang menjadi penarik banyak kesempatan. Dan tahun ini atau tahun depan, cocok banget untuk kamu yang mau memulai usaha ya. Atau yang mau naik jabatan, atau yang mau pindah ke bidang pekerjaan lain. Untuk keuangannya terbilang kuat, ada pemasukan tambahan dari sesuatu yang kamu kerjakan secara konsisten. Bisa dibilang side job, atau freelance, atau investasi. Saran buat Scorpio adalah tetap hati-hati dalam pengambil keputusan, jangan terbawa suasana atau terbawa suasana emosi, agar keputusan kamu tepat sasarannya. Kita lanjut ke Sagittarius. Sagittarius ini adalah zodiak yang petualang dan optimis. Untuk Sagittarius, peluang untuk tahun ini cukup besar ya. Kamu punya peluang baru dan karir kamu akan berkembang pesat atau naik ya kalau kamu berani keluar dari zona nyaman. Apa sih yang dimaksud keluar dari zona nyaman tersebut? Bisa pindah kerja, memulai usaha, atau mencoba bidang baru yang lebih menantang. Untuk keuangannya, Sagittarius cukup baik, cuman tantangan atau kekurangan dari Sagittarius ini tidak pandai menabung, sehingga uang yang terkumpul selalu habis lagi. Jadi meskipun rezeki lancar, sisihkan uang untuk masa depan kalian. Capricorn ini ambisius dan stabil. Halo Capricorn, selamat ya. Kamu sedang berada di fase yang sangat solid dalam karir. Akhirnya kerja keras kamu mulai membuahkan hasil. Kamu bakal mendapat proyek besar, promosi jabatan tinggi, proyek-proyek baru, atau peluang yang bakal mengubah kehidupan kamu. Untuk keuangan juga Capricorn ini cukup kuat ya. Kamu termasuk zodiak yang pandai mengelola keuangan. Bahkan di tahun depan atau di tahun ini, kamu bisa memikirkan untuk investasi besar dan perencanaan jangka panjang. Oke, kita lanjut ke Aquarius. Aquarius itu unik orangnya tuh, inovatif, visioner, dan satu hal ya, keunggulan dari Aquarius ini adalah selalu punya cara dalam menyelesaikan suatu masalah. Di dalam karir, ide-ide kamu itu semakin dihargai dan banyak orang mulai melihat sisi keunikan kamu, sisi kelebihan kamu, dan itu menjadi sebuah kekuatan buat kamu, bukan keanehan. Keuangan kamu kurang baik karena naik turun, tapi setiap kali jatuh, Aquarius punya cara yang kreatif untuk bisa survive kembali. Dan di tahun ini, tahun depan,
usaha atau karir yang cocok untuk Aquarius itu adalah di dunia digital, teknologi, dan kreatif. Aquarius kita tinggalkan dan kita masuk ke Pisces, si intuitif dan kreatif. Sekarang Pisces sudah masuk ke fase stabil. Karir kamu berkembang lewat intuisi dan empati. Dan di dalam karir kamu sangat cocok sekali di bidang pelayanan, kreatif, seni, maupun kesehatan. Dalam hal keuangan, Pisces secara keseluruhan sudah mulai dewasa ya dalam mengatur keuangan. Dan mulai realistis juga dalam pengeluaran. Yang harus diingat oleh Pisces, jangan mudah tergiur sama investasi yang berdatangan menawarkan kepada kalian, apalagi investasi tersebut asal-usulnya tidak jelas. Bisa jadi nantinya kamu tertipu dan malah rugi bukan untung. Jadi sarannya cek dulu sebelum ikut ya. Oke, dan itu dia pembahasan lengkap dari zodiak kalian ya tentang karir dan keuangan. Perlu diingat oleh kalian, ini hanya sekedar hiburan ya, refleksi diri dan sedikit dorongan semangat, bukan untuk menggantikan kerja keras dan doa kamu selama ini. Tapi kadang insight kayak gini tuh kita jadi lebih berpikir lagi, oh iya ya, aku tuh lagi di fase itu. Iya deh, mulai sekarang gua harus semangat. Nah, itulah insight-insight yang bisa kamu dapatkan dari zodiak-zodiak kamu dan sebagai penambah semangat kamu. Apalagi sekarang mungkin posisi kamu sedang berada di posisi terendah atau sedang ada di posisi tidak percaya diri dan buntu harus berbuat apa. Di sini kalian bisa lihat dari sisi zodiak kalian dan kamu bisa bangkit lagi dari sekarang ya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyerah. Kamu dan Tuhan selalu bersama. Semoga jadi motivasi dan gambaran untuk kamu. Zodiak hanya peta kecil sebagai gambaran di kehidupan kamu dan hasilnya tetap pada hasil kerja keras kamu secara real, secara nyata. Gua undur diri pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.